Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga semuanya yang nonton dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di channel Abah Yogyo. Kali ini kita akan membahas tentang pelajaran informatika kelas 8. Tentang apa? Coba. Nah, sebelum kita masuk ke kontennya, videonya, kalian persiapkan dulu alat tulisnya, buku, pulpen, dan yang lainnya. Kalau misalnya kalian gak bisa mulus dan bisa di-save aja ini videonya, atau kalian gak usah di-save lah, biar kalian nonton terus. Ya bagus lah, lumayan penontonnya jadi banyak. Oke, selanjutnya kita mulai saja. Ada WA. Ya. Bahasan kali ini yaitu tentang mengenal model komputansi untuk kelas 8, siswa kelas 8. Untuk siswa kelas 7 dan kelas 5 SD yang mau lihat boleh, nggak apa-apa. Udah naon, yang penting lu nonton lo, Pak. Sekarang ini adalah peta konsep awal dari model kompetensi yang akan kita pelajari. Nah di sini nih banyak nih. Yang pertama itu ketika kita bisa berpikir secara komputasional atau tematis, ya. Di SD ada pelajaran tematis. Nah, kita ada dua nih, bisa computational thinking, yaitu berpikir secara kompleks di sini, computational thinking kompleks. Nah, ada cabangnya juga, jenis-jenis komputasi modern, persoalan akurasi, dan lain-lainnya, ada 3. Juga di sini cabang yang kedua ada proses menyelesaikan persoalan komputansi. Ya. Kita bisa tahu nanti setelah mempelajari ini kinerja komputansi. Maaf, ini saya tipe, kebetulan lagi lapar jadi ingat karena nasi. Ini juga ingat karena perkedel, ya. Kompetensi paralel dengan paralel virtual machine. Ini kita akan pelajari. Semoga setelah siswa dapat materi ini, siswa bisa menguasai ilmu-ilmu ini. Oke. Nah, apa sih yang kita pelajari di bab ini? Saya berharapnya kita belajar ilmu santet, ya. Cuman nggak boleh ternyata, ya. Dan saya juga nggak bisa. Yang kita pelajari di bab ini, yang pertama adalah menumbuhkan budaya informatika. Yang kedua, model komputansi. Yang ketiga, sejarah kompetensi modern. Nih, yang akan kita pelajari di bab ini. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, mengenal informatika. Nah, masih banyak, jangankan para siswa, para guru saja yang di sekolah saja, masih banyak yang belum move on dari TIK. Ya, masih terjebak dalam kenangan masa lalu yang sangat indah dengan si TIK, ya. Teknologi informatika. Sekarang pelajarannya gentos jadi informatika ibu dan bapak, gitu ya. Jadi hanya informatika aja. Jadi apa sih yang kita kenali di informatika ini? Nah, informatika adalah disiplin ilmu yang mempelajari mempelajari transformasi fakta berlambang, yaitu data, maupun informasi pada mesin berbasis komputansi. Jadi di sini kita belajarnya sesuai data dan informasi pada mesin, ya. Mesinnya itu apa? Biasanya ada handphone, ada laptop, ya pokoknya
yang berbau teknologi lah. TV juga ya teknologi ya, radio juga ya. Surat kenangan dari dia juga teknologi, bukan? Ya ngacaprok kumaha we, ya. Yang penting lila. Nah, ruang lingkup informatika meliputi beberapa aspek seperti berikut ya. Dalam ruang lingkup yang lebih luas nih ya, yang lebih luas dan besar seperti gajah besar. Informatika meliputi beberapa aspek. Yang pertama, teori informasi. Teori informasi ini mempelajari konsep matematis dari suatu informasi. Ya. Teorinya, konsepnya. Yang kedua, ilmu informasi yang mempelajari tentang cara pengumpulan, klasifikasi, manipulasi, penyimpanan, pengaksesan, dan penyebaran luasan informasi untuk keperluan sosial dan kemasyarakatan secara menyeluruh. Nah, jadi ilmu informatika ini mempunyai aspek informasi juga nih. Kita nanti akan belajar bagaimana cara mengumpulkan data, mengklasifikasikan data, penyimpan data, mengakses data, ya. Seperti itu. Nomor 3, ilmu komputer dan teknik komputer. Nah, di ilmu komputer ini kita mempelajari tentang pemrosesan, pengarsipan, penyebaran informasi dengan menggunakan teknologi informasi. Jadi nanti kita akan belajar tentang ilmu komputer. Kalau kemarin belajarnya tentang komputer saja, sekarang mah ilmu komputeran juga kita pelajari, baik itu hardware atau software. Selanjutnya ada sistem informasi. Sistem informasi ini mempelajari mengenai teknik pengembangan suatu sistem untuk mengolah berbagai macam informasi yang ada. Ya. Jadi informasi yang kita dapat kita olah nih. Nah, misalnya contoh informasi kita yang dapat nih, kalau kita hubungkan dengan ilmu komputer misalnya, kita dapat berbagai macam nilai dari guru-guru, terus kita olah menjadi sebuah nilai rapot. Itu berarti kita sudah menggabungkan informasi yang didapat dari guru-guru, terus kita sambungkan dengan ilmu komputer di komputer ya, di Excel misalnya. Nah, kita sudah mempelajari dua aspek itu. Selanjutnya, keamanan informasi. Ilmu yang dapat mempelajari mengenai kajian proses mengamankan dan melindungi data yang ada pada sistem. Selanjutnya ada informasi sosial yang mengkaji aspek sosial dari TIK dalam perubahan sosial dan organisasional. Oke, kita bahas lebih mendetail satu persatu ya. Yang pertama, teori informasi. Teori informasi ini adalah disiplin ilmu dalam bidang matematika terapan yang berkaitan dengan kuantitasi atau besarnya data, sehingga data atau informasi itu dapat disimpan dan dikirimkan tanpa kesalahan atau error melalui suatu kanal komunikasi. Nah, buat kalian yang kurang suka dengan matematika, ternyata ilmu matematika itu ada yang namanya matematika terapan. Matematika terapan, ya matematikanya tidak harus selalu hitung-hitungan gitu. Bisa matematika yang lain. Karena ilmu matematika itu adalah ilmu yang pasti. 1 tambah 1 ya 2. Nah, jadi di sini juga teori informasinya harus pasti, jelas, akurat. Iya. Yang nomor 2, ilmu informasi. Nah, ilmu informasi ini adalah ilmu yang mempelajari data dan informasi dan mencakup cara interpretasi atau menganalisis dan menyimpan dan mengambil kembali data dan informasi tersebut. Nah, di informatika kita harus bisa menganalisis informasi yang ada, terus kita bisa simpan, terus bisa diambil kembali. Ya, jadi kita nggak kayak
data tersebut itu bisa kita simpan misalnya di satu komputer dan kita bisa membuka kembali datanya. Terus bisa juga dianalisis dan seterusnya, bisa dikembangkan datanya menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih besar. Nah, ilmu informasi merupakan dasar dari analisis, komunikasi, dan basis data. Nah, basis data yang ini, yang tadi saya jelaskan, yang bisa kita bisa kita analisis, terus kita oprek-oprek lah datanya. Masih sabar, ada 3 lagi. Yang selanjutnya ada ilmu komputer, yang secara umum diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang komputansi, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Nah, kelas 7 kita belajar tuh ilmu komputer. Perangkat keras itu yang gimana? Yang ditaklukkan karena terang nah herang ngebeletak gitu ya, jadi benjol. Ya. Yang gitu aja. Kalau perangkat lunak yang ada di dalam komputernya itu, yaitu software itu, aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya. Kalau perangkat keras ya, contohnya apa? Ada yang namanya keyboard, mouse, layar, dan lain-lain, printer. Pokoknya yang ada kita bisa cabak lah. Kalau perangkat lunak itu nggak bisa kita ada, tapi nggak bisa kita pegang-pegang. Seperti udara lah, yang pasti ada, tapi tidak bisa dipegang-pegangnya. Saya ngomong apa lagi lah, serah. Selanjutnya ada sistem informasi. Yang sistem informasi ini adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen dalam arti yang sangat luas. Istilah ini sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Jadi misalnya seperti orang, kalau misalnya kalian udah gede gitu ya, orang main saham ya, orangnya bisa melihat, mantengin handphone, mantengin laptop, melihat proses sahamnya naik turun gitu. Itu interaksi antara orang dengan gadgetnya. Seperti itu. Selanjutnya, keamanan informasi. Nah, aspek keamanan ini adalah aspek yang dilingkupi dan melingkupi keamanan informasi dalam sebuah sistem informasi. Aspek-aspek ini sebagai berikut. Jadi dalamnya ini ada Suganme, nanti ada Dina PTS-nya. Yang pertama itu privacy. Privacy itu adalah menjaga kerahasiaan informasi dari semua pihak kecuali yang memiliki kewenangan ya. Seperti itu. Yang kedua, integritas. Integritas adalah itu harus meyakinkan bahwa data tidak mengalami perubahan oleh yang tidak berhak ya. Jadi kalau misalnya data-datanya bisa di oprek-oprek kubatur gitu, di hacker, itu keamanannya kurang bagus. Identifikasi atau autentikasi ya, pengecekan terhadap identitas ya. Makanya kalau kita mau lihat semua data-data kita yang ada di internet, biasanya itu menggunakan identifikasi yang cukup bagus. Kalau untuk misalnya keuangan, kalau sekarang kan bikin Google juga identifikasinya udah harus pakai handphone. Tanda tangan, otorisasi pemberian hak. Nah, otorisasi ini adalah pemberian hak atau kewenangan kepada entitas lain di dalam suatu sistem. Contohnya kita, kalau misalnya kalian kan yang paling banyak nih main game nih. Kalau main game kan sebelum kita nginstal di sana, kalau kita buka Mobile Legends aja suka ada centangnya di bawahnya. Itu adanya otorisasi dari pihak kita kepada pihak pengembang dari Mobile Legends tersebut ya. Selanjutnya ada validasi, pengecekan keabsahan atau ya divalidasi ya. Pengecekan keabsahan suatu otorisasi.
Selanjutnya ada kontrol akses, pembatasan akses terhadap entitas di dalam suatu sistem. Sorry kalau tidak jelas ya, Bapak. Saya ngomongnya karena kebetulan lagi puasa ngomong. Udah lama saya tidak menjelaskan ya, jadi agak capek juga ya ternyata menjelaskannya. Saya merindukan kalian anak-anak. Kalau saya ngobrol kalian ngomong juga saya merindukan, jadi saya sering amak-amakan ya. Ada sertifikasi, selanjutnya ada sertifikasi. Ada pengesahan, pemberian kuasa suatu informasi kepada entitas yang terpercaya. Pencatatan waktu, mencatat waktu pembuatan atau keberadaan suatu informasi di dalam sistem. Pensaksian, memverifikasi pembuatan dan keberadaan suatu informasi di dalam sistem. Tanda terima, ya masa nggak tahu tanda terima yang seperti apa. Konfirmasi, pemberitahuan bahwa suatu layanan informasi telah tersedia. Kepemilikan, menyediakan suatu entitas dengan sah untuk menggunakan atau mengirimkan kepada pihak lain. Nah, ini salah ya. Ini anonimitas, menyamarkan identitas dari entitas terkait dalam suatu proses transaksi. Niat penyangkalan dalam keamanan informasi juga, mencegah penyangkalan dari suatu entitas atas kesepakatan atau perbuatan yang sudah dibuat. Terakhir ada penarikan kembali sertifikat atau otoritas ya. Dari kalau keamanan informasi itu harus ada penarikannya juga. Jadi sertifikatnya bisa ditarik kembali atau otoritasnya bisa ditarik kembali. Nah, yang terakhir ini informasi sosial. Informatika sosial yang merupakan studi yang mempelajari aspek-aspek sosial dari komputerisasi termasuk peran teknologi informasi dalam perubahan sosial dan organisasi yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagian 1 selesai. Saya sengaja tidak banyak-banyak ya. Buat kalian yang akan PTS, tolong dilihat lagi. Mau dicatat, mau nanti di setel pas PTS, terserah itu mah. Tapi yang pasti di sini akan ada banyak soal yang keluar dari penjelasan yang tadi ya. Jadi kalian persiapkan buat PTS nanti tanggal 15. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa, karena ini channel baru, tolong subscribe ya, dan komen. Sugan komen maka kelihatan gitu yang komennya. Oh, ini udah nonton punya saya. Jangan lupa di like ya. Kasihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.